Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan santap kapurung sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ada ikan. Ini adalah ikan tuna rebus, ya, yang sangat pas dan cocok untuk kapurung. Cara makannya seperti ini. Rasanya jos. Kita hajar sayurannya dulu. Luar biasa. Kapurung seperti ini ya, bisa besar kita belah dulu biar nggak terlalu besar, supaya di leher juga nyaman. Kalau versinya orang-orang yang suka, ada yang suka besar, ada yang suka kecil ya, dari bulatan kapurungnya seperti ini. Hajar sayurannya lagi. Jadi kapurung ini sebenarnya perpaduan antara sayur dengan ini adalah bisa dari sagu, bisa dari kandi yang diadon. Yang sebelumnya di channel YouTube saya ini dibuat seperti adonan dengan diaduk sampai dia mencair dengan setelah itu disiram air panas, jadinya seperti ini. Kalau orang Polapo bilang itu didui ya, dibikin bulat-bulatan seperti ini, tergantung dengan seleranya ya. Ajar ikannya lebih enak kita celupin gini ya. Dan kapurung ini terasa nikmatnya ya. Kalau yang suka pedas bisa sedang. Kalau saya porsinya sedang. Yang buat saya terasa nikmat itu adalah ketika kita menggunakan jeruk nipis atau jeruk purut. Nah, itu sangat khas, harum ya, dan agak sedikit asam kecut. Jadi kapurung itu ditelan ya, bukan dikunyah, kecuali sayurnya itu harus dikunyah. Ada orang persepsi minum kapurung itu dikunyah. Itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi agak kurang pas ya kalau dikunyah. Jadi sekali lagi, jadi tidak dikunyah ya, kapurung itu tidak dikunyah. Yang ininya enggak, yang disebut kapurungnya ya, ini tidak dikunyah, dia cuma langsung ditelan begitu ya, supaya makan kapurung itu terasa enak ya, kalau sayur-sayurannya banyak variannya. Ambil lagi ikannya ini bisa kita suwir-suwir ke bawah ya, atau ayam juga bisa, ikan juga bisa. Nah, kebetulan sore hari ini saya menggunakan ikan tuna rebus ya. Jadi kapurung ini identik dengan makanan yang berkuah ya, berkuah dan pedas. Oh ya, ada satu lagi. Jadi kuah kapurung ini itu ditambah atau pakai kacang ya. Kita lihat ada buliran kecil, sebenarnya itu kacang yang sudah ditumbuh halus dengan bumbu lain seperti cabai ya, cabai merah atau cabai rawit yang tumbuh halus, atau di blender yang sebelumnya digoreng atau itu disangrai gitu ya. Nah, untuk penyajiannya sendiri kapurung ini sebenarnya bervariasi ya. Ada tipe-tipe yang beda-beda sesuai dengan kemauan ya.
Jadi terkadang sayurnya itu dipisah, kadang juga dicampur langsung. Saya lebih dua-duanya boleh, tapi perlu lebih mempersingkat ini sebenarnya dicampur lebih pas. Jadi gampang membedakannya. Kalau kapurungnya orang Palopo Utara, itu tempat saya kadang itu sayur dan kuah, sayurnya dan lauknya itu dipisah, ya. Dan jarang dia menggunakan kacang, ya. Kalau kapurung yang agak ke Palopo Selatan atau kekinian lah, itu sudah divariasi dengan menggunakan kacang dan semua sayur-sayuran dicampur jadi satu pada saat sudah diaduk, sudah diracik gitu ya. Kebetulan saya menggunakan porsi jumbo, ya terus terang, karena saya adalah satu penikmat kapurung, ya. Kita lihat sangat besar. Kalau kita langsung telan itu agak terasa juga. Jadi saya tetap belah dua, ya tujuannya untuk mempermudah lewat di leher ya, masuk ke tenggorokan supaya tidak menyendat, ya. Kalau kita mau lebih dekat seperti ini, tumpah kuahnya kebanyakan, ya. Ini sayuran semua ya. Ini ada kacang panjang, jagung, saya juga pakis juga ada, ya ini macam-macam ya. Varian sayurnya tidak terbatas sesuai dengan selera. Rasa pedis asamnya dapat sesuai dengan lidah saya, ya. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang pemula yang belum pernah minum atau makan kapurung, kalau pas ketemu bulatan itu jangan dikunyah, tapi cukup ditelan. Nah ini kan cukup besar sekali, jadi kita bagi, ya. Sebenarnya kalau kita mau desain dari awal, pas kita pertama buat itu, ketika ada di channel YouTube saya itu, kita bisa buat kecil, memang kita menggunakan kayak model sumpit, kita buat bulatan-bulatannya ya. Nah infonya yang saya lihat berbeda lagi kalau orang di daerah Maluku sana itu membuatnya namanya papeda, itu beda lagi ya. Saya juga belum pernah merasakan, cuman pernah melihat videonya saja. Nah kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti ditulis di kolom komentarnya, atau bisa langsung, insya Allah saya akan jelaskan pembuatannya dari awal. Suatu saat akan saya jelaskan, saya buatkan video dari awal pembuatannya sampai bisa dikonsumsi seperti ini atau disantap ya seperti ini. Bagaimana caranya, apa-apa saja bahannya, itu akan saya review suatu saat nanti. Insya Allah saya akan langsung menggunakan sagu langsung ketika nanti pulang kampung ya, kita akan buat. Salah satu kenikmatan kapurung itu sebenarnya di kuahnya dan sayurnya. Nah, kuahnya jos, racikan sayurnya jos, itu tambah jeruk nipis, wah itu lah luar biasa. Dan minum kapurung harus hati-hati ya. Kalau kita buru-buru ini bisa jadi cipratan ke mata, dan itu cukup pedas ya, karena kuahnya ini udah campur dengan air atau campur dengan cabai ya, cabai yang sudah dihaluskan. Jadi gitu teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ini, sekali lagi bisa langsung tulis di kolom komentarnya. Jadi tidak hanya ikan saja ya yang bisa digunakan, tetapi juga lauk yang lain ya.
Semua bisa, tergantung dengan selera ya, entah itu daging, entah itu apa, ayam ya, itu sesuai dengan selera. Ini saya akan mencoba 1 kali teguk seperti apa rasanya. Yang besar seperti ini, bulatannya cukup besar ya, 1 sendok kecil nggak muat ya. Jadi saya coba. Cukup terasa di leher ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa ya di Pulau Pesana khususnya, itu lebih katanya kalau kecil itu tidak terasa. Jadi yang buat terasa itu ketika besar turun langsung terasa kenyangnya ya. Jadi nyamannya, menikmatinya berbeda-beda ya, tergantung orangnya. Sekali lagi, ini adalah capurung khas Palopo. Nanti kita bisa bagi cara membuat, cara menikmatinya, dan apa saja bahan-bahannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capurung.